Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan mengenai perintah dasar Linux untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum administrasi server. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita login terlebih dahulu ke dalam VPS dengan menggunakan putih. Langsung saja kita masukkan IP, lalu kita open. Nah, ini kita login sebagai root. Oke, kita masukkan passwordnya apa. Oke, perintah pertama yang akan saya jelaskan yaitu perintah mengenai kita melihat versi dari Linux yang kita gunakan. Kita dapat mengetikkan perintah cat etc lalu red hat dash release. Oke, jadi versi Linux yang kita gunakan adalah CentOS Linux dengan versi 7 ya. Oke, lalu perintah selanjutnya, jika kita ingin melakukan update terhadap Linux kita dapat menggunakan perintah -y update. Oke. Nah, di sini tidak ada lagi update yang dapat kita lakukan, jadi hasilnya akan seperti ini. Lalu perintah selanjutnya itu adalah perintah su. Nah, di sini kan kita udah sebagai user root, jadi perintah ini tidak dapat digunakan ya. Ini perintah untuk masuk ke dalam user root. Perintah selanjutnya itu ada perintah untuk membuat user, tidak menggunakan perintah add user. Nah, di sini saya sudah membuat user dengan nama Rafif, jadi saya akan membuat user dengan nama Rafif, namun ditambah dengan npm. Oke, enter. Oke, nampaknya udah ada ya direktorinya. Jadi kita buat user lain aja. Namanya itu Rafif. Oke. Lalu kita berikan password dari user ini dengan menggunakan perintah hash ini. Oke, lalu diikuti dengan nama usernya. Nah. Oke. Kita masukkan passwordnya apa? Oke, kita masukkan kembali passwordnya. Oke, ini artinya user sudah terbuat ya. Langsung aja kita coba login ke usernya. Kita close dulu VPS kita. Kita buka kembali putih. Oke, di sini kita masukkan IP-nya. Kita login sebagai user yang sudah kita buat. Passwordnya apa? Oke, ini user yang udah kita buat tadi. Coba kita masuk sebagai root menggunakan perintah su. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, ini user tadi udah sebagai root ya. Ini tandanya agar kalau dia tidak sebagai root, nah ini tandanya simbol dolar ya. Untuk keluar dari root, kita gunakan aja perintah exit. Oke, lalu bagaimana cara membuat direktori baru? Untuk membuat direktori baru kita dapat menggunakan perintah mkdir. Lalu dilanjutkan dengan nama foldernya apa. Foldernya itu misalnya folder 1. Oke, kita ls saja. Ls ini perintah untuk melakukan cek terhadap list file dan list folder. Oke, di sini ada folder kita, folder 1. Oke, perintah selanjutnya adalah perintah pwd. Pwd itu perintah untuk melakukan cek kita sekarang berada di direktori mana. Nah, kita berada di direktori home, lalu direktori Rafif Muhammad. Oke, perintah selanjutnya adalah perintah untuk menghapus dan menghapus file, baik itu menghapus file maupun menghapus folder. Oke, kita buat terlebih dahulu file dan folder kita. Untuk file kita bisa menggunakan perintah touch diikuti dengan nama filenya, file 1. Oke, untuk folder kita bisa menggunakan perintah mkdir. Nama foldernya folder 2. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini udah ada ya file kita dan folder kita. Oke, untuk menghapus file kita dapat menggunakan perintah rm. Lalu nama filenya apa? File 1. Nah, kita cek nih. Oke, folder kita tadi udah terhapus ya. Untuk menghapus direktori kita menggunakan perintah rmdir diikuti nama foldernya, folder 2. Oke, kita cek kembali. Oke, tersisa folder 1. Oke, lalu gimana caranya kita melakukan copy file ini ke dalam folder folder yang kita tentukan? Misal gini, kita buat terlebih dahulu filenya. Nama filenya itu file 2. Oke, kita pindahkan file 2 ini ke dalam direktori folder 1. Kita gunakan perintah cp
Oke, nama filenya apa? File 2. Lalu foldernya apa? Path dari folder yang gitu banget, folder 1. Diikuti dengan nama filenya. Nama file setelah di copy. Kita buat nama filenya itu file 3. Enter. Oke, mari kita cek ls. Nama foldernya apa? Folder 1. CD ini perintah untuk melakukan perpindahan ya, dari folder kita sekarang ke folder selanjutnya, atau justru kembali ke folder sebelum. Misal gini, cd folder 1, enter. Nah, ini kita udah masuk ke dalam folder 1. Yang kita cek file kita tadi udah dipindahkan belum? ls. Oke, file 3 ya namanya. File yang kita copy tadi sekarang menjadi file 3. Oke, lalu gimana caranya file 3 ini kita pindahkan ke folder sebelumnya? Kita menggunakan perintah mv atau move. Nah, di sini nama filenya apa? File 3. Oke, terus kita mau pindahkan kemana? Kita pindahkan ke belakang, jadi kita tinggal gunakan titik 2. Oke, garis miring, enter. CLS. Nah, move itu kan memindahkan, jadi filenya itu hilang ya, di-cut, dipindahkan ke. Oke, kita kembali. Ini cd titik 2 ini untuk kembali ke direktori sebelumnya, enter. ls. Oke, di sini. Nah, ini file 3 udah dipindahkan ya ke file sebelumnya. Oke, lalu gimana caranya kita ingin melakukan pengeditan terhadap file kita? Kita menggunakan perintah v, lalu diikuti nama filenya apa? File 3. Nah, sini kita bisa ngedit nih. Kita bisa tuliskan nama, misal nama, oke, npm. Oke, untuk nge-save nya kita bisa menggunakan tombol escape terlebih dahulu, escape, lalu diikuti dengan titik 2, write dan quit. W ini write, Q ini quit. Oke, enter. Oke, coba kita cek ya. Kita cek isi dari file 3 ini dengan menggunakan perintah more, baru file, nama filenya apa? File 3. Oke, ini ya yang udah kita tulis sebelumnya. Lalu perintah selanjutnya adalah perintah cstatus. Ini untuk melakukan pengecekan ya, memastikan SE Linux kita enable atau disable. Oke, kita cek ya cstatus. Oke, di sini SE Linux status kita disable. Lalu untuk melakukan pengecekan terhadap konfigurasi dari cstatus Linux, kita menggunakan perintah v etc sjs config. Oke, c Linux. Enter. Nah, ini ya, C Linux kita di set sebagai disable ya, sini. Oke, ini untuk mengubahnya kita tinggal ubah aja nih, C Linux kita ganti menjadi enforcing. Untuk melakukan mengubahnya menjadi enforcing, disable jadi kita ubah menjadi disable, dan permissive kita tinggal ubah menjadi permissive. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita langsung aja keluar, escape titik 2, Q. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perintah dasar Linux. Jika ada kesalahan kata atau ada hal yang belum disampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.